Tipe cowok-cowok brengsek yang lovely lah. Gue brengsek. Tuh kan. Tadi kan dia ngomong sendiri di belakang, demi Allah. Gue cuma mengutip doang apa yang dia omongin apa-apa, sendiri. tapi tiba-tiba gue baru podcast kali ini dikatain brengsek coba. Kak, demi Allah Kak, tadi kakak ngomong di belakang Kak. Kecewa gue sedih banget. Ya Allah. Jauh lu dia. Kasih. Halo semua. Baru mau opening. Oh iya, opening duluan. Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Belum Nggak Media. jelas ngomongnya halo ha. Nih, Ayo coba ya. Coba opening cum. Halo semua. Kembali lagi bersama gimana sih? Lu aja deh udah. Ya, repot. Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Belum Media. Halo hati, tempat dimana kalian bebas untuk bercerita dari hati ke hati. Balik lagi bareng sama gue Firdanira. Dan gue Ade Bayor. Bocah Ahmad, sorry. Bintang tamu kita kali ini ada Dimas Andrean. Bang Dim. Bang Dim. Siap. Gimana nih, sehat Bang Dim? Alhamdulillah. Tadi Ane bilang kan Ane sering nonton NT dulu. Oh iya, masa sih? Ane nonton. Wah, terima kasih banyak nih. Boleh disebut? Boleh. Ane nonton Dan dulu. Terus Jam 8 Ane ingat. jam 8 ya? Jam 8 jujur. Terus Tapi biasanya kalau Kamis tuh Ane nggak boleh nonton. Kenapa tuh? Yasin kan malam Jumat. Bener juga. Nggak boleh. Bener juga. Nggak dikasih nonton TV. Bener Beneran kok ketawa sih orang ngaji. gak apa-apa, orang gue Lu cepet ngeremehin ketahuan. emak gua. Enggak. Ane nonton. Tapi tuh. kemarin puasa full kan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin puasa full karena kan ini bulan suci kan. Kemarin iya, kemarin bulan suci. Udah nggak usah dilanjutin lagi. Iya, Bolongnya berapa bolongnya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Masa bolong kayak paru-paru. Iya kan nanya doang. Nggak bolong. Alhamdulillah puasa full karena kan itu kesempatan kan yang diberikan untuk kita beribadah kan. Iya. Luar biasa. Tapi selain Dan, apa lu nonton filmnya Dimas? Dulu ya FCTV tuh, FTV tuh, itu main Bali tuh aneh nonton tuh. Iya. Ih, kamu FTV biasa sebulan bisa berapa kali kan dulu? Dulu sebulan bisa 2 kali Tayangannya? syutingnya. Ya berarti sebulan Kita bisa 4 bulan di Bali. Oh, Iya. lah kan satu episode Sekalian cuma dagang berapa hari? aksesoris di pantai. Nah, Sama tato tempel. iya, yang pakai air. Masih sih? Iya. Lama banget. 2 bulan. Serius, 2 bulan, 3 bulan, kayak gitu-gitu. Dulu isinya dia semua, Fir. Tapi kan maksudnya FTV biasanya cuma berapa hari? 3 hari, 4 hari kan bisa. Syutingnya 4 hari dulu. 4 hari kan? Satu Iya, 4 judul. hari, ya kan, tapi nyambung Suka lagi, extend. nyambung lagi. Oh, nyambung lagi. Syutingnya 4 hari, ngabisin duit syutingnya tuh sebulan tuh di Bali. Iya. Iya bener ya, cair langsung gua Nah, kayaknya udah, sini ngekos aja. aja ngekos di sini sebulan Kos dulu lah, gitu kan. Iya bener. Tapi sekarang beralih ke DJ. Nggak beralih sih, masih jalan syutingnya, Oh, masih aktif. cuman lebih lagi seneng main DJ aja. Kenapa? Nggak kenapa-napa. Dia pengen Apa aja. bedanya? Kok kepo sih? Iya kan, kita lagi podcast. Oh, Kita lagi ditanya berarti gue ya? Ditanya. Gua harus jawab berarti? Kan emang gak enak di bintang tamunya dia deh, gue deg-degan. Soalnya jujur, dulu tuh gue satu manajemen bareng Oh, Kak iya. Dimas. Oh, iya, terus? Terus bad trip tuh gue yang pertama ketemu dia tuh di bad trip. ceritain dong kenapa dong? Ya kan anjir tuh Kenapa semoga. dong, ceritain dong. Gue penasaran banget. Iya. jadi Jadi gimana? Mau tahu ah. Jadi gimana waktu itu? Jadi kan kita dulu satu manajemen, dulu di BBI. Manajemen film nih. Ya kan ya BBI ya. Nama manajemennya manajemen. Bukan bintang Indonesia. Bukan bintang Indonesia. Bintang mana dong? Bintang kecil. Kejora. Terus di Nah, BBI ini. di BBI talentnya tuh ada gue, ada Kak Dimas Andrean, ada Kak Dimas Beck, ada Langsung ke cerita aja deh. Iya langsung aja. Nah, Jadi banyak. oke talentnya banyak deh. Iya. Kita ada acara di Wali, Oke. PH-nya MD Entertainment. Wih, keren. Gue tuh waktu itu belum pernah suka sama satu cowok yang di industri entertainment dari pertama kali gue Jadi ngeliat, lu gue suka sama cowok? Gue suka sama cowok pada saat Artis? itu, artis. Siapa? Nah gak usah sebut, itu kan ngarahin kan dia kan. Ada satu lah. Di Iya. manajemen itu juga. Kagak, di acara itu kan kita lagi pada datang tuh, satu manajemen lagi datang. Yang datang ke siapa acara aja di ke Bali. acaranya coba. Rame banget tuh, itu makin panjang, Oh, lebih iya. panjang daripada list gue. Terus? Terus udah dong, ketemu lah sama nih cowok. Gue bilang sama manajer gue pada saat itu, namanya kita manggilnya Papap. Pap, aku suka sama itu, aku bilang gitu. Ganteng nih, lucu, gue bilang. Dia cuma ngomong gitu doang. Dia bilang cuma ngomong gitu doang, gue gak ada Normal orang suka kayak, "Pap, aku suka sama cowok itu." Normal kan? Normal dong.
agak janggal sih kalau gue. Tapi kan cuma kayak aku suka nih sama itu lucu ya, ganteng kayak gitu dah. Udah Iya. sekedar gitu Harusnya doang. cewek kan nggak boleh gitu ya. Iya, jarang ya. Iya, Boleh sih sebenarnya, cuman Iya, janggal cuman- aja. Iya dong. Iya. Itu aja udah aneh makanya. Terus lanjut. Nah, Terus? terus gue nggak tahu dia tahu info dari mana atau gue belum pernah ngobrol sama dia, belum pernah ketemu sama dia, belum dapet pernah intens sama dia nih, ya kan? Walaupun kita sama manajemen, gue nggak ngerti gimana. Gue lagi ngobrol Dia sama tahu Kadin. infonya. Kayaknya dia tahu infonya, gue nggak ngerti. Fix papap. Fix Fix mungkin papap. ya, tahu dari papap mungkin. Gue lagi ngobrol sama Kak Dimas Bek di pojok. Tiba-tiba gue lagi bengong, lagi megang gelas gitu. Dia nggak pakai basa-basi, narik gue, set, dibawa ke depan tuh cowok. Nih adek gue mau kenalan, katanya mau ngobrol. Udah abis itu tak ditinggal, gue diem gitu aja. Terus? Udah cabut si anjing. Bener kan? Bener lah. Biar Iya kenal. dong. Mempermudah lo dong. Enggak dong, Iya kok dong. dibenerin? Mempermudah lo dong. Iya Tapi dong. kan malu, gengsi gue. Lah lo ngomong sama papa aja lo ngomong suka Iya. sama cowok aja nggak malu. Iya kan, cuma sekedar itu sama manajer sendiri kayak Ya udah gitu tujuan lo ngomong sama papa apa? Enggak, cuma ngomong aja. Iya sama aja Kalau kan. orang ngomong pasti ada tujuan. Enggak, cuma kayak Pap lucu ya, ganteng. Berarti kan bener Udah. disambungin Bener, kan? bener. Bener Enggak dong. kak, enggak gitu kak konteksnya Dia kak. sensitif. Banget. Enggak kak, Iya. Enggak, kakak aneh. Tiba-tiba kayak kita lagi nggak ada Itu angin, nggak nggak ada aneh. hujan. Nggak Aneh sih. Lo buat suka sama gue. cewek, lo ngomong sama gue, gue tarik, kenalin nih. Emang teman gue gila nih. Pak Dio siapa namanya? Nah. Beres. Bener Habis itu gue kan? samperin, Dim thank you ya, gitu. Iya kan, bener dong. Gue malu gila, soalnya tuh cowok juga nggak ngomong apa-apa, bingung. Berarti dia gak suka sama lo. Iya. Karena kayaknya gak suka sama gue, jadi gue malu, gue tensin. Tapi karena dia cowoknya gak suka sama dia, lo bangsat juga jadinya. Iya. Tensin gue. Mungkin akhirnya tuh cowok karena bingung kali bahasa kayak, tinggal di mana? Iya, di Jakarta Selatan. Gue cuma gitu dong. Terus itu kita nggak ngobrol lagi. Lo udah bohong tuh ya Jakarta Selatan tuh ya. Emang selatan gue. Barat. Barat joglonya. Satu komplek gue itu setengah selatan, setengah joglo. Oh, Oh, begitu. Setengah barat. Oh rumah lu tengah-tengah. Iya. Jadi kalau lo Berarti lo- pipis di selatan. Iya. Enggak bang, Lo nggak berangkat di rumahnya kan kerja komplek di gede barat. nih. Komplek gede nih, kita segini. Komplek gede. Nah, Ini gede. Nah, kan cerita, Ini kecil ceritanya. nih. Oh, kecil. Ini kan segini. Ini kotak waci segini. Iya, gitu deh, segitu ya. Setengahnya barat, setengahnya selatan. Oh, lo ngambil cerita ke dia Bloknya. ngambil yang di sini. Iya, kan emang gue yang di sini. Oke. Gitu, gue bilang selatan. Udah terus dia nggak ngobrol gue, Jadi nggak ngomong ngobrol lagi layout sama nih. gue. Oh, Kan gue malu. nggak apa-apa lah. Enggak, itu kan enggak. yang penting. Itu bad trip. Bad trip pertama. Yang penting lo udah berusaha lah. Dan lo makasih. Lo udah pernah makasih belum Bang Mas Dim? Iya lo makasih sama gue. Iya, akhirnya kan kita gitu deh. Gitu gimana? Iya makasih ya, udah diperbuat malu ya hidup gue di situ. Itu lah pertama gue sama Kak Dimas. Iya. Tapi dari situ jadinya kita akrab. Oh. Gitu, Kak Dimas tuh tipe cowok-cowok brengsek yang lovely lah. Kok brengsek? Tuh kan. Tadi kan dia ngomong sendiri di belakang, demi Allah. Gue cuma mengutip Gue doang gak apa yang pernah dia ngomong omongin apa-apa sendiri. tapi tiba-tiba gue baru podcast kali ini dikatain brengsek coba. Kak, demi Allah Kak, tadi kakak Trauma, ngomong di belakang trauma. Kak. Kecewa gue. Gue sedih banget. Ya loh. Allah, Jauh lo dia kasih. Bisa gue dari rumahnya tadi gue dengar info ban bocor. Iya. Sampai sini Gue cuma bela-belain pas Bela- datang ke sini nyampe dikatain sini, brengsek. Nyampe brengsek. Lebih lo Bangke Fir, lo lo emang lebih lo. Fir. Demi ya, sumpah guys, Lebih, nih, lebih. guys. Astagfirullahaladzim. Tadi di belakang, ya Allah, di belakang gue minum lah. dulu lah. Minum, Gua Bang, minum, Bang, sedih minum. banget sini. Lebih, Di belakang layar tuh dia ngomong, gue tapi lu kapan lagi kan ketemu sama abang lo yang kayak gue brengsek tapi lovely. Gue Kapan? kutip lah di sini. Ngapain gue ngomong gitu? Suka Gua nggak ngarang-ngarang nih. Gue gak denger. Astagfirullah. Gue belum ada denger sih. Ya itulah pokoknya. Dari kita ngobrol tadi. Ya, tapi dia brengseknya in the good way kok. Dari tadi kita ngobrol full di belakang bareng-bareng tuh belum ada sih dia ngomong brengsek. Iya ya, belum ada ya. Belum. Cum gue suka banget ketemu Mas sama Dim, lo men. Sama-sama. Ih, motif nih Cocok berdua lah deh. lo nih. Berdua Gua podcast deh. kemarin pas di atas lo kan nge-DJ tuh. Nah. Gue suka mixing Oh lo. iya. Lo sabi lo. Iya, alhamdulillah thank you bro. Gue juga suka lawakan lo, bercandaan lo, Serius hosting lo? lo keren banget men. Tuh, gue menang Iya. lagi gue, Firda. Jadi Menang menurut tuh. lo enakan jadi pemain sinetron apa DJ? Enggak, dia yang nanya Bang harusnya. Ini bete nih kalau ada abang sendiri di dalam podcast tuh bete. Ya, tapi bener pertanyaan itu Iya, itu. gue Tapi ngingetin. enakan main sinetron apa enakan syuting atau nge-DJ? Enakan jadi pemain sinetron apa jadi DJ? Enakan yang duit-duitnya tetap keluar semuanya. Itu Maksudnya betul. duitnya keluar. Iya, kalau dua-duanya Cair. duitnya cair ya seneng kita. Berbarengan berarti. Iya dong. Tapi kan DJ lebih cepat kerjanya. Iya sih. Cairnya lebih cepat. Makanya lebih sering. Nah, jadi lebih suka gitu atau sama Dua-duanya aja, yang guys? penting. Oh. Ya yang penting mungkin base-nya tuh jangan sampai hilang kan di syuting itu jangan sampai hilang.
Karena menurut gua kan suka beberapa kerjaan juga bang ya. Cuman ada base yang, ini emang Coba basic sebutin gua. apa aja. Oh banyak nih nemenin dia. Contoh. Contoh nemenin di atas nongkrong. Oke. Itu kerjaan ya? Kerja. Dapat duit tuh. Dapat, alhamdulillah. Traktiran lah ya minimal ya. Iya. Iya. Nih jadi co-host dia. Oke. Ya kan? Rukas. Ya nggak usah sana orang pajak nonton. Tadi lo bilang kerjaan lo banyak. Iya maksud gue kerjaan-kerjaan yang begini-begini kan banyak kita. Model. Iya, gue suka hosting juga, apa namanya tuh karaoke tuh, ngelit karaoke. Karaoke. Hosting di klub? Di klub. Ngelit karaoke gitu. Kemarin bar take over. Bar Bartender dia kemarin. Gue baru bikin 2 gelas. grup karaoke 3 hari langsung tur Indonesia. Wah, Canggih nggak? Lu tuh? 5 kota. Gue bertiga. oh. Dia, Okin. Sama si Alnanda. Alnanda. Langsung tur gue bang. Okin basis. Oke Iya. basis. Oh. Kagak ngebas dia. Hah? Kagak bisa ngebas dia. Nggak bisa dia? Gak bisa. Wah. Dia bisanya Viral apa? nih, mesti potong viral. Nggak Dia bisa. bisanya apa? Dia mau tawa-tawa doang. Tawa-tawa doang. Iya. Emang gini. Ngejulurin lidah. Iya. Gitu doang. Menyuruh-nyuruh orang. Udah lu aja deh. Iya. Gitu tuh, Okin tuh. Lanjut terus. Ya udah belum jawab bang. Apa tuh? Yang mana tuh pertanyaan? Lebih enak sinetron. Apa yang kalau gini deh, apa plus minusnya ketika jadi aktor sama jadi Sebenarnya kalau acting itu karena mungkin base-nya di acting, jadinya ya sebaiknya jangan lupa sama kulitnya, kacang jangan lupa sama kulitnya. Jadi ya tetap dijalanin gitu loh. Tapi kalau ngomong enak mana duitnya, dua-duanya enak. Cuman mungkin period keluarnya itu lebih cepat kalau kita jadi DJ gitu. Nggak, pertanyaan gue baik banget sering ketemu artis ngomongin tuh payment lama. Emang dibayarin lama banget? Nah, lu tanya sama Fir nggak? Kira-kira gimana Fir? Nggak, Jadi gini. Kenapa sih gimana sih sistem syuting tuh gimana sih? Lu syuting, Heeh. kan berbulan-bulan. Emang sebelum syuting kalian nggak di DP? Nggak, gue awam ya. Iya. Awam ya. Lo nggak pernah main sinetron? Nggak pernah gue. Nggak Mau? pernah. Ya gimana bang, rate agak tinggi sih. Oh gitu. Reza Rahardian jujur. Iya, ridersnya kan ribet, harus ada Riders cewek ribet. kan. Wow. Nggak, gue bilang kalau gue jadi artis, gue maunya langsung naruh rate, langsung Reza Rahardian. Jadi, dia kelasnya. Makanya sampai udah 10 tahun belum dapet job. Belum dapet job. Nggak, gitu, itu pertanyaan gue tuh. Apa sih, banyak banget obrolan di luar jadi artis, kadang dibercandain di TV tentang pembayaran artis, kadang artis ngesu TV-nya tentang pembayaran. Yang gue tanyakan, emang artis-artis ini sebelum kerja tidak di DPK atau dan setelah kerja lu nggak langsung dibayar gitu? Rata-rata memang di belakang bayarannya. Kenapa mau? Kenapa mau? Ya karena macam-macam alasan dari artisnya. Ada yang memang tuntutan kehidupannya, dia harus kerja, dan kebetulan dia kejeblos di dunia acting. Pilihannya cuma itu, macam-macam. Berapa lama biasanya itu jaraknya tuh? Nah, berapa lama Fir? Kira-kira Fir? Lebih senior. Hah? Lebih senior apa? Kan lo baru syuting kemarin, kira-kira bayaran udah Nah, keluar belum? kalau yang Lu udah itu- turun belum? Udah, alhamdulillah. Udah, itu cepet. semuanya. Cepet, kan syutingnya 2 tahun lalu, baru tayang sekarang. Bocil. Cepet tuh hidup lu. Aneh nih dia nih. Nah sebenarnya gini menurut gue ya, mungkin ada beberapa yang udah di DP duluan dan beda-beda juga kan. sebenarnya Biasanya kan kalau beda. film itu ada termin. Ada termin. Misalnya lo pertama terminnya 20% dulu, tengah 30%, 50% gitu-gitulah intinya. Tapi kalau misalnya kayak sinetron, kayak FTV itu biasa di belakang. Oke. Rata-ratanya tuh biasanya 14 hari kerja atau 1 bulan. Di kontraknya ya, Di 14 hari kontrak. kerja. Kadang 14 tahun ada yang nggak dibayar. Ah, berapa tahun? 14 tahun ada. Ada pernah iya. kayak gitu? Ada bukan gua. Tapi ada yang bertahun-tahun baru Iya, keluar. ada, iya. 14 bertahun-tahun baru keluar. Baru Ada, cair. ada. Ada kasusnya yang seperti itu ada. Loh, kesian Banyak. banget ya. Kalau dia Iya. butuh banget gimana ya? Nah itu pertanyaannya. Makanya banyak jadi jual-jualin ini kan apa kontrak gimana sih cara Kontrak bahasanya? tuh gimana? Apa sih? Kayak misalnya budget gue masih nyangkut nih di PHA misalnya gitu kan, Oh, belum minjem duitnya, cair-cair. bawa-bawa. Akhirnya kayak ya udah nih lu mau nggak gue talangin, misalnya mau orang kantor misalnya gitu, ya udah gue talangin dulu ya, tapi ntar kontrak lo kalau cair ke gue, tapi nalanginnya nggak sesuai dengan Tapi harga sebenarnya kontrak, kalau kayak dari gitu. PH-nya jarang. Biasanya Dan, kalau iya. kalau artis yang punya manajemen, Nah, pakai biasanya manajemennya. manajernya nalangin dulu. Oh gitu. Biasanya Lebih gitu. lebih fair ya, lebih enak buat artisnya juga. Tapi nggak semua manajemen ya. Tapi dulu ada yang kayak gitu. Iya, Biasanya tapi manajemen rata-rata udah gede gitu tuh. juga sih Nggak tahu manajer gua kenapa
misalkannya kita punya manajer tuh salah satunya adalah manajer harus bisa mengcover untuk kebutuhannya talent. Biasanya rata-rata kayak gitu kan alasannya. Yang benar. Yang benar gitu. Cuma kan ada yang ya mungkin birokrasinya juga kan lama ya kalau perusahaan, bisa juga dilihat dari situ. Mungkin krisis keuangan dari company-nya juga atau lama dari company mana. itu kan kerjasama sama station. Kadang-kadang dari stationnya emang belum keluar segala macam. Sedangkan company udah ngeluarin buat cost production-nya. Jadi takutnya limitnya. Iya, jadi itu masuklah ke cash Jadi itu flow-nya lo ini. pada kalau mau jadi artis tuh tidak segampang itu juga dan tidak sesulit itu juga ya. Sama aja kayak kerja, ada apa namanya? Ada pro kontranya. Bisa, ya mau normalnya karena kita semua industri adalah swasta ya kan, ya pasti ada birokrasi-birokrasi yang lumayan lebih ribet dibandingkan yang lainnya gitu. Iya. Tapi pernah nggak sih kebayang ujungnya DJ? Enggak, karena dari kecil memang gue tumbuh di keluarga musik. Jadi nyokap itu memang dulu pianis. Kita kebanyakan memang musik lah intinya ya. Jadi sebenarnya jadi DJ itu cuman kayak perpanjangan mimpi kecil aja. Akhirnya bersampaian gitu kan. Sama ini sih Bang. Kan kalau DJ itu kan dunia malam ya. Ya kan apalagi pasti kan namanya kita ente di mana di entertain, biasanya ada dari yang anak muda, dari ibu-ibu. Takutnya kan wah Dimas nih sekarang nih dunia malam jadi anak nakal dia. Ada nggak tuh Bang? Stigma-stigma gitu. Stigma-stigma. Tadinya pengen siang, cuman jadi orkesan kan. Jadi makanya gue malam aja deh. Gak bener masuk akal. Iya dong. Gosora dikit marawis ya. Iya. Iya nggak bisa nge DJ. Nanti kalau malam juga ditaruh di tempat ibadah malah penistaan, salah. Itu jawabnya cepet juga Bang. Tapi Kak, dunia DJ itu kan Jago juga di nih. malam terkenal dengan hal-hal yang konotasinya negatif ya. Ditambah kan aku tahu. Iya. Maksudnya kayak kita kan syuting aja suka nggak jelas Kak jam waktunya. Bisa pagi ketemu pagi, kita cuma berapa jam istirahatnya. Ada yang mabok juga lagi. Di lokasi syuting. Iya. Di lokasi syuting. Aku nggak tahu kalau itu. Gak Yang tahu. pura-pura. Aku Yang kalau kemarin mabuk- lu cerita ya? Yang kemarin lu cerita yang teman lu ya? Enggak. Yang kemarin lu cerita mabuk cuma betepar dia. Yang kemarin lu siapa? cerita Yang siapa mana? gitu namanya? Enggak ada. Gue nggak mau support lu, sorry. Nggak ada. Gue nggak pernah menemukan Kalau kalau di gue. lokasi syuting jangan mabok. Iya. Karena emang nggak boleh, karena menghambat kerjaan, Proses. jalannya. Tapi kalau dia minumnya in control, Ya itu kan masing-masing pribadinya. Iya. di tumbler aja di tumbler. Atau mungkin pas adegannya memang ada adegan ini kan sekarang banyak ya series-series gitu yang adegannya ada di klub malam apa Iya. mungkin mereka mau Ya kalau mereka memilih untuk minum alkohol ya itu haknya mereka. Cuman Iya. kan pertanggungjawabannya masing-masing. Nah, maksud aku kan dengan dunia yang di entertain aja tuh suka nggak kenal waktu. Pasti kan itu juga udah nguras energi banget. Dengan ditambah dunia DJ yang malam ini menurut aku juga walaupun misalnya nge-DJ cuma 1 jam, 2 jam, tapi itu kan capek banget ya Kak. Ngekontrol balancing life balance. Sebenarnya kamu. nggak ada tips buat ngontrol balancing, tapi sebenarnya lebih ke mindset. Kenapa mau jadi DJ ya karena passion. Jadi kalau misalnya kita ngerjain pekerjaan based on passion, I think yang namanya obstacle tuh pasti bakal kayak ya karena suka gimana ya, Ya enjoy aja. enjoy aja. Jadi Tapi badan nggak rontok gitu Kak. Ya itu pentingnya makanya kita sambil olahraga juga sehari-hari. Jadi kalau gua nggak tahu kalau DJ yang lain atau mungkin artis yang lain. Tapi kalau gua pada saat gua lagi nggak nge-DJ ya gua bangun mencoba konsisten di sholat subuh terus habis itu olahraga. Tapi nggak benar tanya kayak bini gua. sama. Itu beneran. Iya. Jadi misalnya jam 10 gua udah kerja nih, misal ngerjain musik, ngerjain kerjaan kantor segala macam dan lain-lain. Habis itu istirahat makan siang, kerja lagi sampai jam 6 baru gue istirahat. Kalau lagi nggak nge-DJ. Kalau lagi nggak DJ, tapi kalau lagi nge-DJ bangun pagi mungkin berolahraga, terus siang gue tidur sampai malam, sampai sore. Habis itu biar malamnya siap. Pernah nggak malamnya nge-DJ Balance sampai jadinya. pagi, terus tiba-tiba ada syuting pagi juga callingannya? Biasa kalau gue syuting gue nggak ngambil DJ. Oh gitu. Karena bakal rontok banget. Oh, iya. Nah makanya kalau misalnya kakak mau tetap ngejagain life balance kakak, aku punya solusi. Apa itu? Hangover. Waduh, apa itu jelasin Iya. tuh? Hangover Jadi adalah Hangover ini ada produk buat anti hangover, hangover relief lah sebetulnya. Oh, Ini lokal punya, Indonesian punya. jadi Bang, Nanti kita akan kasih. gue cerita. ini lokal nih ya. Lokal price. Support Lokal produk-produk Indonesia. Yo, Betul. Jadi gua kan suka ini juga Bang, suka
kan gue dunia malam kenceng. Iya. Anaknya clubbing parah. Wah, gini terus ya. Ya kan? Jadi tapi pagi kan gue kerja kan. Oke. Kegiatan gue mirip-mirip tadi tuh kayak lo tuh bang. Subuh olahraga kerja. Jadi pulang dari clubbing Biar gak berkonde. biar besok pagi nggak berkonde dan gue bisa beraktivitas seperti biasa. Hang never solusinya. Iya. Berarti ini bisa mengurangi ya. Mengurangi pengar. Kalau gue sih hilang bang. Kalau gue bahkan benar-benar ya, hilang. Kalau Seger, kita- bangun seger. Ini mengurangi pengar nih. Kalau misalnya kita lagi dekat sama orang kita nggak nyaman, pengap gitu bisa dikurangin nggak? itu pengap. Ya. Itu pukul aja bang orangnya bang. Itu ya, itu beda. Langsung pukul aja. Nah kalau ini kan juga sebenarnya enak dibawa kemana-mana karena Sasetan. sasetan. Oke. Terus ini minumnya juga gampang, jadi tinggal buka langsung gitu. Coba minum Apa nggak? air? Enggak, langsung. Seret? Langsung. Enggak. Bisa langsung minum lagi gitu. Maksudnya Di tengah-tengah kita sambil Nanti dicampur ngedrink. pakai air juga bisa. bisa, tapi ya lebih bagus sebenarnya minumnya langsung gitu. Oh, gitu. Dan ini udah Oke. BPOM Oh, juga, nice. halal juga. Udah BPOM ya, itu yang paling penting ya. Iya sekarang benar. ya. Di tengah-tengah Iya. kita ngedrink juga nih di klub gitu bisa di tengah-tengah habis itu lanjut minum Jadi nggak lagi. ngaruh tuh minumnya tuh. Ngaruh. Oh, tetap ngaruh. Ngaruh besoknya. Ini efeknya dia buat besoknya kita. Tapi sebetulnya lebih enaknya kalau udah kelar kita abis minum, pulang, udah tinggal minum. Jadi kan udah selesai tuh acaranya. Paginya mau aktivitas lagi biar lebih fresh, ya nggak berkonde. Ya ini. Oh, ini antioksidat juga ya, sama Iya. liver protection. Bener. Ini penting nih. penting. Orang yang doyan-doyan alkohol dan lain-lain, ini bisa melindungi liver kalian. Betul. Nih yang never. Replacing vitamin dan mineral juga. Betul. Nice. Dan ini juga minim ini ya, apa namanya? Minim efek samping. Oh gitu ya? Minim efek samping ini. Oke. Jadi bisa langsung dicek aja kalau kalian mau beli, silakan langsung ke toko yang ada di bawah sini nanti kita Udah tulis. ada tanda halalnya ya? Udah ada tanda halal Benar. ya. Halal dan BPOM. 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 Silakan. Nanti kita siapin juga. Nah, balik lagi ke itu. Aneh mau nanya nih. Apa? Kan kalian berdua artis nih. Itu juga artis sekarang? Enggak lah. Iyalah. Iyalah. Oh masih sendal jepit. Berarti gue tahu lu. Ya kan ketemu di atas. Terus Ente berdua kan artis nih. Gue penasaran nih. Standar artis nyari pasangan itu kayak gimana? tadi beda nih sama gue. Standar artis nyari pasangan. Apakah memang harus karena gue artis, Gue harus satu dunia. harus sama artis juga biar selevel gitu misalkan, Ya, atau enggak karena bedanya gua sama lu apa? Tadi kan lu nyebut gua artis. Kita bedanya apa? beda lo artis, Lu? Oh. gue temennya Firda, Samanya apa persamaannya? persamaan kita sama-sama laki-laki, Sama-sama manusia. Sama-sama manusia. Sama sebenarnya. Kita nyari apa sih? cuman kan ada ini bang, ada apa namanya status sosial ya, status sosial, bukan status sosial Orang kayak tuh mungkin gini, mungkin stigmanya kalau di orang luar, ketika artis tuh lu harus punya pasangannya tuh juga yang harus wah juga, either sama pemain film juga, atau either sama harus pengusaha, harus apa. Nah sebenarnya Iya. ada nggak sih batasan toleransi tersendiri dari kamu untuk nyari pasangan tuh apa? boleh nggak artis kriterianya? pacaran, misalnya artis nih, lo Bang Dimas nih, terkenal itu misalkan, pacaran sama back tengah Benteng Putra, Laki dong. cewek, Back Putri, tengah, back benteng tengah. Kalau Putri. cocok kenapa enggak? Nah, sama ini misalkan Dimas pacarnya Kang Seblak Jatipulo yang langganan Bocom, boleh? Kalau misalnya cocok dan bisa diajak ngomong nyambung, Tapi kan lo artis nih bang misalnya. nggak ada masalah. Itu kan kerjaan doang. tuh. Tapi kenapa artis-artis perhatiin pasangannya Itu artis? masing-masing orang. Kalau nanya gua, Iya kalau lo Benar. iya. Tapi kamu lebih suka sama pasangan yang harus satu dunia sama kamu? atau Enggak nggak juga sih. sih? Enggak kan? Enggak, istri gua bukan. Nah itu menarik juga itu nih. tuh gimana tuh Kak ngebayang- Dimas sudah nikah berapa lama? 14 tahun. Pacarannya? Sebulan. Sebulan pacaran. Aku nggak, ya kalau aku gitu kan di belakang Kan kita lupa yang udah ngomong. 14 tahun. Ya benar sih. Udah 14 tahun menikah nih. Dengan dunianya kan beda. Maksudnya Kavi kan nggak di entertain sama sekali. Tapi Kavi tuh manajerin Kak Dimas. Maksudnya yang ngurusin semua Kak Dimas ya. Tentang kontrak segala macam tuh Kavi. Nah itu kan beda dunia banget nih. Gimana sih Kak cara bisa kayak menyatukan? Lu berarti lu suami istri Ini pasangan. serius nih sekarang nih ya? Iya, Serius, suami Bercanda lagi istri. kita ya. Udah. Berarti kalau misalnya kayak gitu suami Udah, istri kayak sekaligus rekan kerja dong. Iya, karena terbiasa bekerja bareng, jadinya kayaknya udah nggak nyaman kalau misalnya harus adaptasi sama orang di luar lingkungan sendiri. Oke. Iku Gitu. nggak takut berantem bang. Gue gitu sama cewek gue Lewat gitu udah. berantem mulu. Fase-fase itu udah pasti ada. Nah, Karena gue ngehindarin gini. Nah ini mumpung nih bang, ada lu nih bang ya. Ente duduk Udah sini punya dulu. pacar? Udah. Ini kan emang di sini. Udah. Di sini kan gue dari tadi. Gua sama pasangan gue waktu itu coba kerja bareng. Pasangan lo siapa?
Ada. Oh, coba mana lihat fotonya? Cakep deh. Kita percaya yang mana? Aja mana? Nih, gue sama pasangan gue nih. Yang main juga kita cocok lah gitu kan. Berapa tahun pacaran lo? 3 tahun lah. 3 tahun. Terus kita coba kerja bareng lah gitu. Tapi di kerja bareng itu gue berantem tentang kerjaan itu. Besokannya ketika gue pacaran tuh ke bawah gitu. Itu yang gue males. Nah sebenarnya masing-masing pasangan itu harus bisa sadar ada sekat kamar yang nggak bisa lo lampauin antara lo milih kerjaan, lo diskusi tentang kerjaan tidak dibawa ke ranah pribadi. Dan kalau gue sama dia itu kayak kebetulan automatically begitu ada masalah di kerjaan kita sadar bahwasannya ini nggak bisa dibawa ranah pribadi. Jadi kalau ranah pribadi ya pribadi. Tapi kan Cuma alam kan bawah sadar ya bang. Kadang di bawah alam bawah sadar. Kebetulan gue nggak terlalu banyak adaptasi soal itu. Tapi ya perlu adaptasi juga. Kadang kita bicara mengenai kalau misalnya ada permasalahan di pekerjaan ya tidak perlu dibawa ke Rumah gitu pribadi. umpamanya. Iya. Nah itu tuh apakah kakak duluan yang akan mengajak diskusi untuk kayak gitu? Ataukah gimana? Karena kan kadang banyak orang yang tidak sadar untuk punyanya dinding tersebut ya. Secara tidak langsung kayak ya udah aja bisa berantem itu dinding asik aja. Sebenarnya nggak ada yang saling ngajak tapi ya pasti ada. Mulai dari istri juga sempat ngajak ngomong juga, dari gua juga sempat ada omong. Cuman nggak perlu terlalu banyak waktu untuk beradaptasi dengan hal-hal yang seperti itu karena masing-masing itu juga pernah kerja sendiri gitu jadi artinya tahu koridornya. Sebenarnya pasangan tuh harus tahu koridornya masing-masing mana yang bisa dibawa ke pribadi mana yang enggak, sadari akan hal itu aja. Basicnya komunikasi sih Dan kompromi. willing ya kompromi tapi tetap ada batasnya. Benar. Kalau lu dikompromis terus, Iya. lu nggak akan berubah. Benar. Iya sih benar. Nggak berkembang ya. Itu. Setuju sih. Iya poinnya adalah sebenarnya kamu menyadari dulu batasannya kamu, baru kamu ngobrol dan Menyadari dan disadari juga. Jadi pasangan tuh juga membantu untuk menyadarkan kita juga. Tapi kan banyak kak jam sekarang yang pasangannya tuh kayak egonya tinggi banget sampai nggak mau untuk mengerti situasi dan kondisi dari pasangannya gitu. Nah itu dia. How to dealing with that gitu kan, kakak udah 14 tahun nih, pasti kan lebih banyak pengalamannya, bisa sharing dong sama kita yang belum nikah. Ego pasti ada, nggak mungkin masing-masing persona itu pasti punya ego masing-masing. Tapi intinya adalah sejauh mana dia self awareness-nya. Lu mau apa nih hubungan dibawanya? Kalau cuman sekedar pasangan besok putus cari lagi ya udah. Iya. Tapi kalau suami istri, lu mau cerai besok kawin lagi, Repot. kan gitu pertanyaannya. Tapi kayaknya menarik juga ketika tadi kakak bilang pacarannya cuma sebulan terus langsung nikah dan bertahan sampai 14 tahun gitu. Kayak waktu pertama kakak habis sebulan memutuskan untuk udah kita nikah aja yuk, apa yang bikin kakak tek banget nih kayak gue sama Vi cocok nih, gue mau nikahin dia, gimana? Nggak ada proses tek kita. Masa? Iya, cus langsung. Jadi nggak ada tek tapi cus. Jadi berarti nggak Gimana? ada perkenalan dong? Apa sebelumnya udah temenan? Jadi mungkin karena almarhum nyokap gue tuh mungkin ngelihat anak laki-lakinya terlalu perang grill ya gitu ya, kemana-mana gitu, maksudnya suka nggak pulang, namanya laki-laki kan ya. Iya. Terus udahlah gue kawinin aja biar dia nggak bandel-bandel amat mungkin gitu kali ya. Jadi kayak dikenalkanlah bini gue itu ke gue karena nyokap kita saling temenan. Oh gitu. Oh, jadi kayak bisa dibilang Jadi kayak ibaratnya perjodohan kayak nggak sih? dijodohin. Dijodohin. Kayak gitu. Tuh jodohin tuh bisa bertahan loh. Bisa Nggak banget semua. ya, bener. Kan stigma-stigmanya kan kalau jodohin kan susah gitu kan. Karena Iya. tidak saling mengenal. Iya, sekarang Mengenal orang itu ngomong- setelah menikah dong berarti. Betul. Nah tadi tuh yang kakak bilang apa di belakang yang kayak sebenarnya tadi tuh gue sempat sharing juga sama Kak Dimas, terus Kak Dimas Lu tuh ada ada aja? satu. Tadi lu di sini. Iya, lu Makanya sombong briefing sih. harusnya Lu ke nggak sono. sombong. Nggak mau gabung sama kita. Iya. Ini takut. Kenapa? Artis-artis. Alasan. Padahal tadi tinggal berdua mau sama Kak Joana. Aneh. Aneh itu aneh baru. Hey, dengerin dulu. Katanya udah punya pacar. Tadi nawarin piscok. Piscok Tapi kayak Kak Joana. bertahan. Iya kan makan piscok. Iya. Berawal dari piscok. piscok. Wih, FTV banget tuh. Tapi maksudnya aku juga agak Terus pisoknya jatuh nggak? Ambil bareng nggak? Itu ada backsound. Maunya tadi tapi nggak kejadian Teng lagi. teng 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 lihat gitu. Nggak, kalau nggak ini isinya ikut, sini kamu. Geli banget gue.
Nah, balik lagi ke situ. Maksudnya banyak orang sekarang itu nggak mau untuk dijodohin karena ngerasanya ya gue tuh harus cocok dulu sama orangnya. Ya sebenarnya masing-masing orang masing-masing kan punya prinsip masing-masing, punya requirement masing-masing. Ya nggak bisa kisah kita paksakan ke orang lain. Kebetulan kalau tanya tentang kisah gue sama bini gue ya kayak gitu. Iya sih. Tapi mereka solid Tapi banget. iya, maksud gue, lu di pernikahan itu, misalnya menikah nih, lu kan yang wah kemana-mana tiba-tiba nikah, gue punya bini. Iya. Awalnya gimana tuh bang? Yang gue Perubahan kemana-mana gitu gue ya? kenal nih semua orang nih. Ini kan nih orang baru nih. Shock culture pasti, udah pasti. Cuman 1 sampai 5 itu pasti banyak problem. Penyesuaian 1 sampai 5 adaptasi. Iya. Karena kan gue cuma sebulan nikah doang. Sebulan pacaran doang. Jadi pasti banyak penyesuaian, banyak adaptasi, banyak ketidakcocokan, banyak pemakluman yang dipaksakan. Iya. Jadinya terlalu banyak kompromis, merasa salah satu pasangan pasti akan ngerasa kayak gak nyaman. Karena dia merasa downgrade level. Nah itu harus dibicarakan, balik lagi. Gimana cara mulai pembicaraan sensitif itu? Iya Ini harus. kan hard conversation yang sebenarnya dari sekarang harusnya udah mulai dimulai ya. Tapi gimana cara membukanya, banyak orang yang nggak tahu how to startnya gitu. Harus ngelihat juga pasangannya gimana. Lo kalau udah pacaran atau udah nikah pasti lo mengenal moodnya. Lo mengenal bagaimana kapan nyamannya. Nggak bisa dibilang secara exactly bagaimana lo bisa harus ngomongnya kapan. Tapi pada saat lo udah pacaran sama seseorang atau lo udah nikah sama seseorang, lo tahu the right momennya yang lo bisa ajak ngomong pasangan lo. Jadi sebenarnya emang harus perlu waktu yang tepat dulu untuk bisa menyampaikan sesuatu hal yang mungkin dikatakannya berat gitu ya, kayak hard conversation kayak gitu kan sensitif. Ya untuk ngobrol ini sebenarnya bentuknya beraneka ragam, terserah lunya. Tapi yang penting lo harus tahu waktu yang pas juga untuk pasangan lo nyaman, lu juga lagi kondisi nyaman nih. Untuk bisa diskusiin itu. Permasalahan rumah tangga itu masalah komunikasi dan ego sih. Kalau buat gue, kalau menurut pengalaman gue ya, kalau lo bisa komunikasi tapi ego nggak turun ya nggak ada komunikasi. Nggak punya ego turun tapi nggak punya komunikasi, nggak ada omongan juga. Jadi harus synchronize tuh dulunya. Harus berjalan beriringan ego dan komunikasi. Tapi banyak kan yang egonya tuh gak bisa ini banyak pepatah yang bukan pepatah juga ya, banyak orang yang menyampaikan, termasuk gue juga agak lumayan percaya sama kata-kata ini. Egonya laki-laki tuh sangat susah untuk diturunin. Kata perempuan. Iya. Kata laki-laki sama. Egonya perempuan sangat susah untuk diturunkan. Jadi sebenarnya kalau udah lo ngomong kayak gitu, masing-masing nggak ada yang turun. Daripada ngomongin laki-laki egonya tinggi, perempuan egonya tinggi, lo tanya sama diri sendiri, ego gue tinggi nggak? Oh, kalau semua bisa kayak gitu sih nggak ada permasalahan di dunia ini. Jadi sebenarnya yang lo tanyakan tuh adalah ke diri lo sendiri, bukan ke pasangan lo. Begitu lo udah bisa turunin ego, lo tularin tuh ilmu lo ke pasangan lo. Benar. Alhamdulillah dia mau ikut, ketemu tuh di tengah. Indah tuh. Tapi gimana? Tapi kalau ini aku awam dulu deh ya. Yang aku belum ngerti nih. Tapi aku Coba mau nanya. ceritain, emang misalnya, pasangan lo kenapa? Enggak kenapa-napa. Misalnya kayak mau nanya gimana sih cara nurunin egonya laki-laki? Emang kenapa biar pasangan lo bisa kenapa? draw. Coba cerita. Enggak kayak gitu konteksnya. Oh, dia sama pasangan dia. Oh, gimana? Perkara ke Bandung aja 2 jam teleponan. Buat Gue gak tahu apa yang diributin, Bang. ribut tuh. Ribut. Kita udah bahas Ke ini Bandung di episode ribut tuh. Marcel udah kali ya. Ribut. Mau ke Bandung Halo, doang, Abis, ribut. Mau ke capek Bandung, dengernya. mau ke Bandung cuman bawa mobil apa enggak? Masya Allah, kenapa? Naik bajai? Dan tujuannya nih gini ya. Coba cerita. Gue jadi 2 kali cerita 2 episode menjadi cerita begini nih. Sebelum banget gue. Intinya misalnya aku sama Kak Dimas nih ya. Apa? Gua malu kenapa? Misalnya Kak Dimas jadi si pacarku. Nggak Misalnya gitu mau. ya. Ceritanya. Oh, iya, udah, oke. Ceritanya. Nah, Oke. Kak Dimas tuh jadi nggak usah dia. Iya, lanjut. Nggak usah ngambekan. Nggak bisa Boleh, gue boleh. nih, nggak bisa. Boleh, Ya, boleh. kita pacaran misalnya ya. Nih, Taruh. si Boleh, Bocung. Kak Joana? Ngapain anjlek? Nanya dulu. Nanya dulu. Lo kan mau minjem gue. Nah, Terus namanya misalnya- usahakan ya. Iya kan? Iya, si Bocem udah bilang nih, nanti aku yang nganterin Bingung kamu gue nyantolinnya aja. di mana nih. Ntar aku aja deh yang nganterin kamu ke Bandung, tapi nanti abis aku anterin aku pulang. Jadi dia nyeterin doang nih Kak ke Bandung. Terus dia pulang ke Jakarta, besokannya baru datang lagi ke Bandung, kelar dia acara karena dia hari Ngapain? besokannya tuh mau ada acara lagi di rumahnya. Nah bener kata Bocum kan, ngapain? Mendingan lu bareng gua aja Fir, dia bilang gitu. Oh iya juga ya. Tapi kan kalau misalnya aku bareng Bocum, takutnya di sana kita krisis kendaraan pas lagi dia nyusul.
Karena dia nyusul mau pakai kereta. Terus Gitu. yang diberantemin? Nah, terus aku bilang, yaudah deh, gue bawa mobil aja, kita konvoy. Gue bilang nih sama pacarku, kayaknya aku bawa mobil aja deh, aku nanti konvoy ya, gitu. Nah, dia tuh intinya dia khawatir aku nyetir. Tapi dia juga, jadi dia lagi bertentangan gitu loh sama dirinya Dia dia pengen sendiri. bertanggung jawab, tapi dia waktunya nggak bisa, Bisa, dan dia nggak mau kalau khawatir. lo nyetir sendiri. Itu yang diberantemin. Iya itu. Sedangkan maksud aku kayak ya udah daripada ribet, lu biar istirahat dulu di rumah. Nggak apa tuh, gue baik-baik aja juga. Gue nyetir nggak sendirian, berdua walaupun dua cewek dalam satu mobil. Tapi kan konvoy sama dia. Maunya dia nganterin lo. Tapi waktu dia nggak bisa. Sebenarnya mereka permasalahan udah selesai. Udah. Permasalahan mereka udah selesai dia nggak bisa ikut ke Bandung, tapi dia nganterin Firda ke Bandung. Abis itu dia langsung balik ke Jakarta. Besok pagi dia ke Bandung. Selesai. Mereka udah deal. Selesai. Zam gue masuk. Ngapain cowok lo begitu? Bego banget lo sama gue aja. Berarti permasalahannya lu. Nggak, tapi ngapain kan kesian banget gitu maksud gue. Nah, gue setuju. Ya karena kalau biar dia nggak keberatan mempermudah. nggak masalah. Gue keberatan kesian bang. Kenapa lo kasihan sama lakinya? Iya juga sih. Karena dia bisa bareng gue. Ya kalau misalnya lakinya mau, Iya, kalau kemarin lu nggak Oh, ngidein gitu, kasihan. cum. Iya kalau gue ngidein kalian aman. Gue nggak berantem, Iya. cum. Iya cuman ini lo ikut campur urusan orang lain. Iya. gue mencoba mengasih solusi. Nih, Sebenarnya udah beres. Bang. Jadi berantemnya gara-gara lu sebenarnya, cum. iya memang gue mengakui itu. Gue sangat amat mengakui itu. Cuman niatku tuh sangat amat mulia sebenarnya. Sebenarnya. Sebenarnya, karena- Cuman tidak dipahami banyak orang. Iya. Lu tuh berekspektasinya semua orang paham dengan niat Berarti baik ego lo lu. ikut campur. Nggak gini bang. Gue coba, Di episode Marcel gue disalah-salahin ya di episode gue ini. coba kan? dengerin ya. Gue coba jelasin ya bang. Iya. Firda mau ke Bandung, ya kan? Iya. Emang Mau nginep. Cowoknya nggak bisa nginep. Iya, Ya kan? nganterin tapi kan. Tapi cowoknya mau aku anterin kamu ke Bandung. Terus balik lagi. Nyampe dari Bandung, Balik lagi dia. kamu turun, aku balik lagi ke Jakarta. Udah jam 1 pagi dong tuh, atau nggak jam 2, ya kan? Dia tidur, besok dia ke Bandung lagi. Lo ke Bandung juga hari itu? Gue ke Bandung juga, gue bawa mobil. Lo Gua bilang, khawatir lakinya. iya, Ya udah temenin. temenin kemana? Jakarta. Biar mobilnya dipakai Firda di Bandung. Beres juga. Kan Firda nggak boleh pergi sendiri. Iya. enggak, laki gue nganterin gue dulu Kan udah nyampe ke Bandung. Ya udah nih. Kalau lu khawatir sama laki guanya karena dia capek, ya lu ikut laki gue lagi pulang ke Jakarta. Nggak bisa begitu. Mendingan gitu. Makanya. Karena jadi Ya, ribet kan jadi kan. Karena kondisinya adalah lu ngapain ke Bandung kalau lu nggak, lu tahu lu besok lu ada acara di Jakarta, sedangkan di mobil gua ada tempat kosong loh, ada ciki-cikian lu gua siapin semua bang, rapi, Kayak travel tuh. kayak travel, udah ganti ban lagi kan gua hari itu. Buset. Nah abis itu lu Firda biar bareng gue, besok lu tinggal ke Bandung. Dia telepon, yaudah Fir lu izin dulu sama cowok lu. Nelpon Firda, halo sayang, gua makan kan, kok nggak beres-beres, ributnya udah setengah jam. Udah sejam, Karena lo mempengaruhi dia. Iya. udah sejam tiba-tiba temen gue nangis. Kamu yang ngerti? Ngapain diributin? Sebenarnya udah beres. Biarin aja lakinya repot. Sekarang gini, lo sebagai laki-laki apa sih yang harga diri lo paling lo ngerasa dihargain seorang wanita? Merasa dibutuhkan kan? Betul. Selesai. Itulah perasaan laki gue pertama sebelum lu ada ide itu. Begitu laki-laki merasa dibutuhkan walaupun dia repot tapi dia willing, lo nggak usah ikut campur. Iya gue salah sih ya. Gue salah sih ya. Tapi kamu pernah, nah itu kan kejadian di aku tuh kak. Itu harga diri laki-laki di situ. Tapi kasihan bang. Iya ngapain lo kasihan, lo kan bukan pacarnya. Ih tapi gue temennya. Temennya lakinya. Tapi kan bukan Dua-duanya. pacar lakinya. Bukan sih. Ya udah. Ya lu ke Bandung nih sono ah. Tapi kamu pernah nggak ngalamin kayak gitu kak? Enggak. Berantem karena orang lain, misalnya orang lain kecampur dalam hubungannya. Nggak pernah. Oh, Karena pernah. karena kita nggak menyediakan ruang itu. Itu yang bener Fir. Enggak cum. Gak, gimana dulu deh jelasin lu karena gimana nggak Lupa ngejelasinnya? kalau topiknya gue lupa. Nggak, Tapi maksudnya nggak ngasih ruang itu untuk orang ya lain. karena untuk kalau misalnya menjaga- urusannya menjaganya. permasalahannya antara gue dan istri, ya selesaikan gue dengan istri, bukan dengan ikut campur orang ketiga atau teman atau sahabat atau om atau tante atau bapak atau ibu. Quotes TikTok. Hah? Orang ketiganya quotes TikTok. Carilah pasangan yang begini-begini. Sekarang anak muda sekarang gitu bang. Sekarang apa sih yang lo bisa percaya data dari informasi dari internet secara exactly itu bener apa enggak? Barometernya dari mana lo percaya itu bener? Yang apa ngomong enggak? centang biru. Nggak bisa dipercaya. Sekarang Centang centang biru bisa biru, bayar. sekarang pejabat juga yang centang biru juga bisa lo percaya. Jawab, ditanya lu. Lu ini pertanyaan dari lu, gue yang jawab. Akun perusahaan BUMN yang centang biru itu bisa dipercaya? Enggak kan? Jawab. 360 triliun. Gak usah geser lu. Kesini aja kameranya.
Ya, tapi Gimana? kalau itu kan Oplos sama ini. Jadi sebenarnya Lu percaya mana? kritis atau nggak percaya sama hal-hal data kayak Iya. gitu sebenarnya based on dari naluri dan logika lo aja. iya sih. Iya. Gue setuju. Tapi kalau yang Blend centang sama biru- Oplos lu percaya yang mana? centang biru BUMN mungkin adminnya orang Ini baik. contohnya Bang. gini, lu mau ke Bandung terus tiba-tiba makanan viral di Bandung, pas lo cobain apes nggak enak. Gue sering kayak gitu, cewek gue bang, semua makanan Berarti viral artinya cobain. semua data kan nggak semua bisa dipercaya. Benar, Tuh. makanan viral tuh emang anjing tuh makanan viral. Gedek juga gue ngantrinya panjang terus Iya. ternyata nggak enak. Nah itu Iya. ke Bali berkali-kali gua sama teman gua, ada teman kita, sahabat kita ya teh. Oh ini viral nih makanan, nyobain pas, ya Allah rasanya hambar. Makanan di Bali kan pokoknya kan hambar karena bule yang makan kan. Ini nggak enak buat lidah kita. Micinnya nggak ada. Micinnya nggak ada. Nah itu. Kadang-kadang gua bawa masaku sendiri kan. Habis itu dioseng sendiri. Repot ya? Iya ribet jadinya. Iya benar sih. Sekarang tuh banyak banget standar-standar itu tuh Gitu. bang di hubungan. Tapi kalau pernah nggak Kak kayak gitu jadi bikin hal yang berantem enggak ya? Intinya kayak ya udah aja Karena gitu. kita nggak menyediakan ruang itu. Jadi udah rapet aja gitu, gua sama Apa lo aja, gitu. keep it kita berdua aja. Itu yang benar, Kalaupun hubungan ada permasalahan berantem ya sebabnya bukan karena pengaruh Bocum, pengaruh Firda, enggak. Ya karena guanya atau dianya. Ya itu lebih selesai juga nyelesain masalah Selesai. karena kita tahu Lebih masalahnya cepat di mana. selesainya, iya. Tapi kayak misalnya balik lagi ke ranah pekerjaannya Kakak yang di DJ dunia malam ya. Kan pasti banyak banget godaan-godaannya tuh. Gimana caranya harusnya ada kafinya. Ini pertanyaan buat perempuan ini. Sebelum ini gue duduk di sini gue kasih tahu. Jadi dari awal merit itu adalah gue mencoba semua urusan administrasi keuangan itu langsung ke bini gue. Itu aman, percayalah yang udah nikah, percayakan. Semoga istrinya bisa dipercaya ya, tapi ya. Kalau istrinya boros, Nah makanya semoga istrinya bisa dipercaya. Betul. Note-nya tuh, tumpahin semuanya ke dia. Aman, lo gak punya duit, mau ngapain lo? Mau selingkuh? Ketrek sama dia, m-bankingnya. selingkuh sama yang kaya. Iya. Tetep aja. Jadi mau kondo gitu. Orang ATM gue di dia, Ini selingkuhnya sama yang kaya. ya ATM-nya kan di dia. Pakai duit apa? Pakai plastik. Pakai duit selingkuhan. Kan duitnya di dia. Mau keluar aja bensinnya ada dia. Oh iya juga sih kalau itu repot sih ya. Itu Coba di kita dia. tanya ya, kita tanya ya. Kalau itu repot sih Kita ya. coba undang Mau Kavi. ngapain? Kalau itu repot Ini adalah sih. istrinya Dimas Andrea. Gue mau keluar dikit nih, Berarti bensin total- habis. total semua di Total dia. semuanya. Aman tuh. Di Oh, sini, jangan, di sini, Kak. di sini, di sini. Ntar Kak Joanna. Di tengah. Emang ini bisa bertiga? Di tengah. Ini emang kita sengaja ya, kita mengundang istrinya Kak Dimas karena pertanyaannya banyak mengarah ke Kavi yang aing kepoin. How to dia Kavi dealing nih with. kayaknya di dalam rumah tangga nih di salah satu di hero-nya bang. Iya dong. Hero. Kenapa bisa gitu? Apalah aku tanpa dia. Superwoman. Silakan. Ayo Kak, Ini silakan. karena ini kamera masuk. Langsung aja. Silakan. Kak sendal aku keinjek Kak. Nggak apa-apa. Maaf Ini adalah istrinya Kak Dimas Andrean, Kavi. Hai Kavi. Kak, kita tuh banyak banget punya pertanyaan-pertanyaan sebetulnya Oke, sebelum oke. kita Satu menjelang pertanyaan, gope. closing. Nah, Paham iya, kan? benar, Wah, benar, pantas benar. ATM dia yang megang. Makanya begitu merit, kenapa gue mau merit sama dia? Aman Ya gue. karena itu. Mukanya kayak kucing-kucing ini. Kalkulatornya jalan nih. Sempoanya jago nih. Pokoknya kalau Udah. punya kalkulator udah gini. Pokoknya begitu dia udah Oh enggak. ngeluarin sempoa, Oh, nikahin. langsung. Oh gitu. Kak, tapi kan kamu nih di luar dari dunianya Kak Dimas jauh banget ya? Enggak lah, sekarang kan sedunia. Bukan, maksudnya sebelumnya, Ah, sebelumnya. iya. Kalau sekarang udah 14 tahun ya, pasti udah terbiasa kan? Kan jauh banget. Nggak apa-apa, Kak. How tuh kakak dealing with dulu sama dunia Kak Dimas yang kayak gitu. Di entertain kan pasti banyak digandrungin dengan cewek-cewek. Di dunia malam pasti banyak banget cobaan yang gitu-gitu. Gimana cara kamu bisa akhirnya mengkompromikan diri kamu untuk bisa sejalan sama yang dunia pekerjaannya jauh sama dirimu? Gue sih kalau dia digandrungin cewek malah gue happy. Oh, kenapa? Lah kok gitu? Dagangannya laku. Iya dong. Maksudnya kan dia, Ya kan? ya sekarang kerjaan dia apa? Kan dari awal gue harus nyadar dong kerjaan dia apa. Kalau nggak ada fansnya lagi terus gimana dia kerja? Ya, benar juga sih. Terus gimana dia Nah, mau gue sama dia tuh sama iya, kayak gitu mah. pikirannya. Oh gitu. Happy dong. Berarti dari awal emang ya kakak nggak bermasalah dengan dunia pekerjaannya Kak Dimas ya? Ya dari pertama gue Pasti udah ada berpikir gue sensitif. bisa nerima atau enggak. Gua yang sensitif. Kalau Masa? misal tiba-tiba ada yang maaf nih, gatel let's say katakanlah atau Dia yang mungkin cemburuan. bukan, misalnya ada yang gatel ke gua gitu. Gua yang risih. Iya, dia yang Jangan risih dekati sendiri. aku. Jangan. Iya, dia tapi Jauh. benar gitu. Iya. Gitu. Banget. Dimas itu tipikal orang yang kadang-kadang gue nih misalnya nih no offense nih, misalnya kayak ada cewek gitu ya ngedeketin, kadang-kadang kan banyak yang dulu awal kita nikah nggak tahu gue istrinya karena kita memang
private banget kan. Iya. Dia dulu nggak mau misalnya kayak pernikahannya disorot or apa-apa gitu. Jadi misalnya kita pergi itu kadang-kadang banyak yang bilang kita kakak adik ya. Iya, karena sesolid itu. Lu nggak akan ngerasa mereka suami istri. Karena coy. kita kan nggak gitu kan. Nggak menye-menye gitu. Kalau di rumah dia pasti menye-menye. Iya, kan? dia. Kan di rumah. Iya. Sama. Hilang, coolnya hilang. Iya. Tapi Kan udah di rumah, udah di safe rumah. zone. Jadi kadang-kadang jadi ada cerita lucu nih. Jadi waktu itu dia masih syuting banget. Suatu ketika gue dipanggil lah sama sutradaranya di lokasi. Dia bilang gini, Vi, emang benar lu nggak ngebolehin Dimas pakai ngelepas cincin kawin ketika syuting? Gue kaget dong. Terus gue nanya sama dia, sayang kenapa lu nggak mau lepas cincin kawin? Karena kan di situ ceritanya dia pacaran dong, harusnya kan nggak boleh pakai nada cincin apa segala macam. Gue nggak tahu sih kenapa. Ternyata dia bilang, ya enggak, bukan, tapi aku nggak enak sama kamu kalau aku ngelepas cincin kawin. Jadi dia nggak ngomong sama gue, tapi dia milih untuk berantem sama sutradaranya demi nggak ngelepas cincin kawin. Padahal gue nggak nyuruh sama Nah, sekali. karena nggak ada komunikasi antara gue dan dia. Jadi sebenarnya komunikasi itu juga di building. Iya. Dulu tuh kita nggak ada ruang berkomunikasi karena gue juga sebagai laki-laki nggak tahu cara berperan sebagai suami. Sehingga nggak tahu nih cara membuka komunikasi. Makanya gue bilang komunikasi itu di building. Enggak, tapi niatnya Self awareness baik. balik lagi. Tapi niatnya baik dan gue grateful banget dia melakukan kayak gitu. Tapi habis itu gue kasih tahu sama dia, no, Lepas aja. lepas aja. Sampai sekarang nggak dipakai. Karena itu akan memudahkan untuk kerja. Karena menurut gue kayak Gimana rasanya dicintai sebegitu hebatnya? Anjay. Pas Anjay. TikTok biasanya kan gitu kan. Pengen banget dicintai sehebat itu ya kan gitu-gitu. Sama Anda juga begitu tuh. Sama. Masa sih lu? Gue kalau kayak gitu gue belum menikah aja udah kagak boleh lepas gue. Gue bolehin kok waktu itu. Enggak gue. Kalau dia kan udah kawin ya, kalau lu kan belum. Nah makanya itu latihannya dari sekarang. Nah makanya gue mau nanya gimana sih dealing with sama orang yang kan gue sama pasangan gue juga dunianya cukup jauh nih. Pekerjaannya dunia pekerjaan cukup jauh dia. Kerja apa pasangan? siap. Ada disiap-siapin deh pokoknya dia. Gue di kayak entar-entarin gitu bedanya. Kalau gue kayak oh Firda entar dulu ya Fir. Nah kalau dia siap entar dulu ya Mas gitu kalau dia kan ada gitunya. Beda nih. Gimana caranya untuk kayak memahami oh ternyata memang dia tuh dunianya pekerjaannya seperti ini ya. Gua coba mengikutinya tuh. Nah itu start itunya tuh yang kayak gimana. Mungkin jadi kan bisa belajar nih aku. Kita banyak ngobrol sih Pat ya. Jadi sebenarnya kalau mau ngomong by time itu klise, tapi memang benar. Solusi itu pasti beriringan sama waktu pasti akan saling memahami. Tapi saling memahami itu nggak akan bisa terpecahkan kalau misalnya masing-masing juga nggak ada willing buat nurunin ego dan nggak ada willing buat komunikasi. Terus sama misalnya kayak gini nih, masalah itu jangan digedein, malah masalah yang ada tuh dikecilin. Disimpelin aja. Disimpelin gitu. Maksud aku kayak kan kadang-kadang sebenarnya bikin masalah gede itu kalian sendiri, gitu. Egonya. Cewek kak. Iya, nah that's why. Jadi kadang-kadang kalau misalnya Kalau kita bini gue serius nih jadi. enggak, no, nggak bisa. Sih banget ya. Gue gak bisa coba sebelah dia. Coba kalau cewek. Terus. Enggak, maksudnya ya itu maksudnya kayak kalau misalnya kayak Firda tadi gitu. Ya misalnya kan kenapa jadi masalahnya besar karena ada faktor orang Eksternal yang ngomong segala macam. Ya udah sebenarnya kan kalau misalnya kita nggak letting ourselves buat dapet influence dari orang luar gitu, kita tetap fokus sama our own problem, itu kan sebenarnya akan lebih beresnya simple, cepet banget. Last question deh, gimana caranya kalian mempertahankan keharmonisan kalian selama 14 tahun? Udah kayaknya. Kalian barengan itu gimana? Maksudnya kan kayak aku ngeliatnya dari sejauh kita kenal udah lumayan lama juga kan kak. Maksudnya aku nggak pernah ngeliat atau ngedengar gosip tentang hubungan pernikahannya Kak Dimas dan Kak Vi itu selalu mulus-mulus aja. Maksudnya kayak baik gitu. Terus ditambah memang ketika kita ngeliat mereka berdua pun ya kayak emang enak ya adem ya. Adem kayak ini kayak baru kayak nggak 14 tahun anjiring kayak gitu loh. Itu gimana cara ngejaga ini? Sama ini sih gue masih nyambung. Apa tanggapan kalian tentang kalimat yang sekarang sering keluar tuh yang namanya juga hubungan pasti jenuh, ya kan? Jenuh itu tuh gimana di pernikahan? Emang pasti ada kah? Kalau ada, gimana? Karena seumur hidup loh. Dua pertanyaan tuh. Ini gue mengutip omongannya bini gue. Setiap hubungan itu pasti punya permasalahan. Tapi lo pilih permasalahan mana yang bisa lo compromise. Apakah jenuh itu bisa lo compromise dan lo hilangkan? Ya lo hilangkan, cari formulanya. Kalau lo nggak bisa, permasalahan apa yang bisa lo compromise? Tapi tetap cari solusinya. Jadi sebenarnya
Kalau lo jenuh dan tipikalnya jenuh ya I don't think lo siap nikah. Kalau jenuhan ya. Iya. Kadang kan nikah itu 3 ya, maksudnya Nah, kayak tiap hari lo ngeliat mukanya dia lagi, ngeliat baunya dia lagi, ya nyium, kan? bukan ngeliat, mas bau Iya, kelihatan. nyium baunya dia lagi, tiap hari tuh, Iya. Tiap hari. tiap hari. Belum lagi kita kerjanya bareng, Nah, dia iya. lagi. Iya, kalau yang lain kan di dunia bisa Masih berapa jam bisa, di dunia ya. kerja, nanti malam baru ketemu lagi. Tapi kita bener-bener jadi orang yang bener-bener nih, kita misalnya ini kita pernah berantem besar banget sebenarnya, ya. Misalnya kita pernah berantem besar banget. Terus ini di saat itu kita harus kerja dan meeting sama orang dan itu masalah kerjaan. Kita bisa tuh Bisa, sekat kamar kita pisah, tak, kerja dulu. kerja gitu. Dan itu harus dibiasain kayak gitu juga sejak dini sebetulnya ya. Ya sebenarnya kan Biar kalau jadi by the time Sebenarnya kita bisa nggak ada tahu, ngebiasain untuk memisahkan itu, tapi masing-masing tuh sadar. awareness-nya bekerja. Oh ini nggak bisa nih, lagi kerja tiba-tiba kayak ya udah kamu aja, nggak bisa. iya. Sebenarnya sih menurut gue selalu bilang sama Dimas, nikah tuh kan 3, komunikasi, komitmen, nah ini yang paling penting konsistensi kan. Komunikasi, komitmen, Konsistensi. Konsistensi. Lu punya komitmen tapi lu gak mau konsisten, lu gak willing. Lu mau komitmen itu kan cuma lu bilang kayak oke, gue mau nikah, gue mau jadi istri yang baik, itu komitmen. Tapi kalau lu nggak konsisten menjalankannya itu nggak akan terjadi kan gue. Dan dia orang yang paling konsisten. Nah gue Dari konsistensi dia, bohong kalau laki-laki nggak tergerak hatinya untuk perempuan gue udah berusaha keras untuk menyesuaikan ke dalam rumah tangga ini dan diri gue. Masa ya gue nggak berubah-ubah bego gitu. Nah, mikir lah, ada akal sehat lah, benar. Mikir. Pasti akan ke situ. Apa yang harus gue rubah? Tanya, salah aku apa ya? Aku harus perbaikin bagian mana? Dia akan ngomong, tak, pikir. Dulu gue catet. ya langsung di point. Sekarang, oh ya, yang ini. Tapi bukan buat merubah pasangan lo ya. Bukan, cuman lebih kayak bikin kita ketemu di tengah. Karena menurut gue kayak kita berdua itu bagusnya ada sampai sekarang 14 tahun aja gue masih nggak ngerti jokesnya dia. Jokes kita tuh beda banget, kita orang yang very different banget ya Pat ya. Maksudnya gue nggak ngerti gitu, yang buat dia ketawa tuh kadang-kadang menurut gue ini receh banget, menurut gue nggak ketawa gitu. Dan dia konsistensi dari awal nikah sampai sekarang, dia selalu ngirimin jokes itu setiap hari ke WhatsApp gue. Mau gue ngakak mau nggak. Jadi gue sharing apa yang gue lihat, misalnya Menurut dia, iya. misalnya gue dapat informasi tentang jokes bapak-bapak yang menurut gue lucu, kecantol nih, karena udah mulai bapak-bapak kan. Terus gue ketawa, gue sharing sama dia nggak ketawa, nggak apa-apa, tetap gue sharingin. Atau which is misalnya gue dapat ilmu tentang misalnya gini, let's say katakanlah kayak sekarang kita lagi bangun bisnis bareng. Terus gue dapat informasi tentang manajerial bisnis, dan menurut gue ini menarik nih, dia harus tahu, itu gue sharing. Sekalipun Semua informasi dia, apapun tuh gue share. sekalipun responnya nggak sesuai dengan ekspektasinya kayak Oke, bodo yang penting amat, gue tapi sharing. dibiasain Iya aja bang, dulu. tapi apa yang kan kadang kan kita nge-share ke orang terus responnya biasa aja 3-4 kali kita kayak udahlah. Apa yang buat lo konsisten? Gue tetap harus share lelucon ini ke dia. Padahal gue udah tahu level ketawa dia tuh sama lucunya dia sama gue tuh beda gitu. Ya bodo amat. Iya karena tadi yang tadi Kavi bilang nih, kan tuh cuma 3, komunikasi, komitmen, konsistensi. Ya udah gue konsisten dulu. Kenapa gue bisa konsisten? Karena gue punya komit. Komit gue udah Share baik, apapun. gue udah bisa ngobrolin sama dia nantinya gitu Yang kan. namanya hubungan pasti ada pemakluman. Kalau misalnya dia nggak bisa memaklumi dari hal kecil, bukan berarti sepanjang perjalanan hubungan lo memaklumi. Enggak. Cuman maksudnya ini kan hal kecil yang sebenarnya bisa dirundingin, bisa diomongin, bisa ditemukan solusinya. Tapi kalau lo hanya silent treatment, diem, nggak ada komunikasi, terus lo ngerespon dengan gesture lo yang nggak nyaman, berarti kan komunikasinya nggak ada willing untuk berkomunikasi. Jadi Gue sebenarnya nggak nyaman nih lo kirim, kan ngomong aja. Jadi sebenarnya menurut gue Kalau dia nggak ngomong, makanya gue kirim terus. Iya, karena belum ada penolakan. Nggak ada, sampai detik ini nggak ada. Jadi sebenarnya yang sweetnya menurut gue adalah dia mencoba untuk apa ya? Kita kan senang gitu, gue ngedengar oh ya dia ngirimin ke gue karena dia kepengen apa yang bikin dia ketawa bisa bikin gue ketawa. Iya. Itu kan sweet banget ya maksud gue gitu. Jadi kadang-kadang dari gue yang mungkin sebenarnya sampai sekarang jokesnya gue nggak ngerti, sampai sekarang pun kalau gue nerima gue ketawa gara-gara bukan karena jokesnya, karena effortnya dia yang lucu banget. Iya, kocak ya. Iya, tapi kan ya hal-hal kayak gitu yang bikin kalau lo tadi ngomong jenuh, ya itu yang bikin Ya lu jadi remember lagi, kenapa lu waktu- jatuh cinta sama iya, dia. of course Iya, gitu. tapi tujuan lo nikah apa? Kalau di Islam kan ibadah, means what? Berarti kan adjustment masalah setting perspektif. Hal kecil. Jadi penerimaan dan sudut pandang, cara pandang itu ya lo harus adjusting juga. Iya betul. Jadi jangan ngomong big deh, apalagi yang mau nikah. Maksudnya kayak, oke gue akan berubah jadi Superman besok. Maksudnya itu Kalau nggak harus bekerja nggak keras jadi ada Superman. begitu, iya. Just be yourself aja. Tadi di belakang yang tadi gue lupa juga, di belakang Kak Dimas juga bilang kalau
sebenarnya hubungan itu ya dari awal lu punya hubungan sama pasangan lu, dari awal pacaran sampai nanti mau nikah, itu adalah bukan hubungan yang sebenarnya, Fir. Dari Kak Dimas bilang nanti hubungan yang sebenarnya pas lagi udah sahnya, lu akan tadi ada adjustment tadi, ada accepting tadi di dalamnya. Nah itu tuh hubungan yang bener tuh, lu bisa nggak megang teguh dengan komit itu. Kalau emang lu bilang nggak bisa, ya jangan pernah, karena nantinya malah nyusahin diri lu sendiri. Pacaran, kenapa di Islam juga jangan pacaran, ta'aruf? Ya karena sebenarnya lo harus benar-benar memikirkan jenis pasangan apa yang bakal lo nikahin, perempuan atau laki-laki yang model kayak gimana. Makanya habiskan waktu dalam memilih. Tapi kalau pacaran, akhirnya lo nggak ta'aruf, misalnya lo nggak agama Islam banget, terus lo memilih untuk pacaran, ya nggak usah serius-serius amat lah. Kalau gua ya, ini sudut pandang gua mungkin beda sama teman-teman yang lain. Kenapa ya? Karena belum menikah. Tapi satu hal deh yang gue pengen ngasih tahu nih, sebenarnya orang banyak nggak tahu gitu. Yang lucunya dari Dimas tuh adalah yang gue lihat, dia kan aktor ya, maksudnya dia aktor, terus dia nge-DJ kan, yang sebenarnya semua dunia malam kita anggap aja kan semua pergaulan selebriti lah, anggap gitu. Tapi yang dari dulu gue suka sama dia, yang 14 tahun ini gue lihat adalah dia selalu berusaha jadi imam yang baik. Jadi sebenarnya kalau gue bilang gitu, iya ya true. No. Jangan saya gini, karena dia itu megang kaidah agama itu baik. Itu benar. Gue bukan karena gue bininya ya, maksudnya itu yang juga misalnya bantu kita. Kita bukan yang agamis banget, ya bukan yang agamis yang gimana banget. Iya, cuman kita selalu ngerti bahwa oh ya yang bagusnya dijalankan begini, yang nggak bagusnya begini gitu. Jadi sebenarnya itu aja, udah sebenarnya dengan tahu yang bagus dan yang nggak bagus aja sebenarnya lo udah bisa jalan enak. Benar. Karena basicnya yang nyuruh kita nikah kan agama. Jadi rulesnya kita ikut agama. Basic don'ts dan do aja. Iya. Pondasinya kuat ya, karena udah ada aturannya, lu tinggal ngikutin nih do and dance-nya. Dan berusaha jadi yang terbaik terus. Belum tentu kita bisa ngikutin 100% langsung. Betul. Tapi dalam lu menjalankannya, lu cuma inget tadi 3 hal tadi tuh yang benar kata Kavi, gue setuju banget tuh: komunikasi, komitmen, sama konsistensi. Udah. 3K. Terima kasih Kak Dimas Andrea dan Kavi Andrean sudah datang ke Halo Hati. Episode ilmu nih, ilmu daging, episode daging. Ilmu lagi aja. Keren. Terima kasih Kavi dan Kak Dimas sudah main ke Halo Hati. Thank you for having us. Dan buat teman-teman, kalau kalian ngerasa ada topik yang lebih menarik untuk kita bahas sama Kak Dimas lagi atau sama Kavi lagi, atau kalian mau berbagi tentang ceritanya kalian mau datang langsung, atau ceritanya kalian mau kita bahas dengan bintang tamu kita yang sama ataupun yang lainnya, boleh banget, silakan tulis aja di kolom komentar ataupun bisa DM ke Instagramnya @halohahati atau @bloomdaily.id. Dan buat teman-teman semua, kalau kalian mau dengerin seluruh episode Halo Hati secara audio sudah ada di Spotify, silakan bisa didengarkan dan tolong support kami untuk bisa tampil di Podfest 2025. Dan buat teman-teman semuanya, kalau kalian suka dengan episode ini, mau kalian penggal, silakan aja, tapi tolong dituliskan kredit title-nya ada di mana biar teman-teman yang lain bisa nonton secara fullnya di YouTube-nya Bloom Media. Buat teman-teman semua, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share video ini ke teman-teman kalian, dan sampai bertemu lagi di episode-episode berikutnya. Bye.